Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Iliana Adriani dengan INPM 1940302014, Prodi Teknik Elektro Universitas Borneo Tarakan. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang apa itu logika fazi, kemudian keuntungan dari sistem logika fazi dan kelemahan dari sistem logika fazi. Baiklah, kita masuk pada slide pertama. Nah, di sini apa itu logika fazi? Ya, jadi logika fazi pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Lotfi A. Zadeh pada tahun 1965 berdasarkan teori himpunan fazi. Kemudian, logika fazi memiliki dua makna yang berbeda, yaitu dalam arti sempit, logika fazi adalah sistem yang logis, yang merupakan perluasan dari logika multivaluate. Ada banyak nilai yang keluar dari logika fazi. Kemudian yang kedua, dalam arti luas, logika atau akal hampir identik dengan teori fuzzy set, teori yang berhubungan dengan kelas objek dengan batas-batas unsharp, di mana keanggotaan adalah masalah derajat. Jadi di himpunan fuzzy kita akan belajar mengenai derajat keanggotaan. Nah, itulah makna dari logika fazi. Nah, selanjutnya, logika fazi adalah semua tentang kepentingan relatif presisi. Seberapa penting itu menjadi tepat ketika jawaban kasar akan dilakukan. Kalau misalkan ada gambar seperti ini, yaitu seseorang yang melihat orang lain bahwa ada pot yang akan jatuh di atas kepalanya. Kalau misalkan si yang melihat ini ada bilang awas, secara otomatis si perempuan ini dia akan toleh-toleh. Awas apa dan siapa yang akan dipanggil si lelaki. Jadi dia tidak tahu bahwa ada apa yang penting, dan yang penting adalah awas. Secara refleks dia tidak seberapa tahu, jadi kita penting atau signifikan untuk memberitahukan. Nah, kemudian bagaimana yang dinamakan presisi? Nah, di presisi mungkin kita sebut namanya dulu, kemudian kita bisa beritahukan, bilang awas, di atasmu ada pot jatuh dengan kecepatan sekian. Nah, jadi di sini kalau awas di atasmu, dia bakalan tahu bahwa ada pot di atasnya, dan di atasnya yang akan jatuh untuk kecepatan. Jadi dia nanti menghindar dengan cepat atau tidak. Nah, inilah yang dinamakan dengan presisi. Nah, kemudian di sini ada kontrol logika fazi. Jadi yang pertama, tidak membutuhkan banyak pengetahuan rinci tentang sistem atau apa yang harus dilakukan oleh pengontrol, ditentukan oleh aturan egoistik. Kemudian kedua, jika alat pengoptimalan digunakan seperti algoritma genetik, bisa lolos dengan tidak mengetahui banyak tentang apapun. Kemudian ketiga, sistem tidak perlu dikurangi atau diidealkan untuk mengembangkan pengontrol logika fazi yang berfungsi. Kemudian keempat, kondisi tidak ketika pengontrol logika fazi akan bekerja jauh lebih kuat karena mereka dapat menjelaskan lebih banyak variabilitas dalam input. Fuzzy sangat bermanfaat pada general konteks. Pertama, situasi mengenai sistem dengan kompleksitas tinggi di mana kebiasaannya tidak dapat dipahami. Kemudian selanjutnya, situasi di mana menjanjikan solusi pendekatan yang cepat. Nah, di sini logika fazi dapat diaplikasikan. Pertama, sistem simulasi, contohnya pengendalian lalu lintas. Kemudian classification, contohnya segmentasi web data stream. Kemudian selanjutnya pattern
recognition, contohnya deteksi wajah manusia. Kemudian control system, contohnya kereta bawah tanah Sendai mengontrol. Kemudian database, contohnya database SDM. Nah, kita masuk pada keuntungan sistem logika fuzzy. Ada beberapa dari keuntungan sistem logika fuzzy. Yang pertama, struktur sistem logika fuzzy mudah dan dapat dimengerti. Kemudian kedua, logika fuzzy banyak digunakan untuk tujuan komersial dan praktis. Kemudian ketiga, logika fuzzy dalam hal membantu Anda mengontrol mesin dan produk konsumen. Kemudian selanjutnya, ini mungkin dapat menawarkan alasan yang akurat, tetapi tidak satu-satunya alasan yang dapat diterima. Kemudian selanjutnya, logika fuzzy dalam data minim membantu Anda menghadapi ketidakpastian dalam bidang teknik. Kemudian selanjutnya, sangat kuat karena tidak diperlukan input yang tepat. Itu dapat diprogram ke dalam situasi ketika sensor umpan balik berhenti bekerja. Selanjutnya, ini dapat dengan mudah dimodifikasi untuk meningkatkan atau mengubah kinerja sistem. Kemudian selanjutnya, sensor murah dapat digunakan yang membantu Anda menjaga biaya dan kompleksitas sistem secara keseluruhan tetap rendah. Kemudian selanjutnya di sini ini memberikan solusi paling efektif untuk masalah kompleks. Nah, di sini kita masuk lagi ke kelemahan sistem logika fuzzy. Di sini ada beberapa juga kelemahan dari sistem logika fuzzy. Yang pertama yaitu fuzzy system membutuhkan rasional deduktif, di mana rasional deduktif sangat kompleks dan memiliki potensial untuk gagal terdefinisi. Kemudian selanjutnya, logika fuzzy tidak selalu akurat sehingga hasil dipersepsikan berdasarkan asumsi sehingga mungkin tidak diterima secara luas. Kemudian ketiga, sistem fuzzy tidak memiliki kapabilitas pembelajaran mesin serta pengenalan pola jenis jaringan saraf. Kemudian selanjutnya, menetapkan aturan yang tidak jelas dan fungsi keanggotaan adalah tugas yang sulit. Selanjutnya, beberapa logika waktu fuzzy dikacaukan dengan teori probabilitas dan istilah-istilahnya. Nah, di sini ada beberapa fungsi keanggotaan. Yang pertama ada kurva linier, kemudian kurva segitiga, kurva trapesium, kurva suhu, kurva S atau sigmoid, kurva lonceng, pi, beta, Gauss. Nah, di sini kita masuk pada kurva linier naik. Nah, pada kurva linier naik ini memiliki dua buah nilai yaitu A dan B yang memiliki nilai X, dan untuk mengetahui nilai dari Px atau hasil dari fungsi keanggotaannya adalah dengan persamaan di bawah. Bernilai 0 apabila A-nya kurang dari atau sama dengan A dan bernilai 1 apabila nilai X-nya adalah B. Nih, kita dapat lihat pada rumusnya Px X dikurang A per B dikurang A. Ini kita dapat lihat pada rumus tersebut. Nah, ini kurva segitiga, kemudian kurva sigmoid. Kurva sigmoid ada dua, yaitu sigmoid pertumbuhan dan sigmoid pesyutan. Nah, ini kurva trapesium, beberapa derajat keanggotaan dengan nilai X sama dengan 24 pada himpunan data di atas. Nah, mungkin itu saja dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.